balik lagi bersama saya Sylvia Utarliani. Nah, pada podcast kali ini kita akan membahas terkait pengalaman-pengalaman kakak-kakak mahasiswa dari Politeknik Sekayu dulu ketika mendaftarkan diri menjadi mahasiswa Politeknik Sekayu. Silakan Kak, perkenalkan diri. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rian Gustiansyah, program studi akuntansi semester 6, kebetulan semester akhir. Betul. Nah, yang satunya lagi dengan Kak. Perkenalkan, nama saya Nabila Sylvia Kafa dari program studi Teknik Informatika semester 2. Jadi di sini Sylvia sudah bersama dua narasumber yang akan menceritakan pengalamannya waktu mendaftarkan diri menjadi mahasiswa Politeknik Sekayu. Di sini sudah ada dua versi, yang mana melakukan pendaftaran secara offline dan melakukan pendaftaran secara online. Baik, yang pertama Sylvia akan bertanya dulu dengan Kak Rian. Kebetulan Kak Rian ini dulu ketika menjadi mahasiswa atau mendaftar menjadi mahasiswa Politeknik Sekayu, beliau melakukan secara offline ya Kak ya? Iya. Nah, baik, Kak Rian, dulu waktu Kak Rian melakukan pendaftaran menjadi mahasiswa Politeknik Sekayu, proses pendaftarannya itu bagaimana Kak? Boleh diceritakan? Oh iya, baiklah. Terima kasih atas kesempatannya. Untuk pendaftaran jadi mahasiswa Politeknik Sekayu, kebetulan kemarin itu sebelum ada pandemik, jadi pendaftaran itu dilakukan secara offline, langsung ke kampus. Langsung ke kampus Iya. ya? Untuk prosedur atau mekanisme pendaftarannya, itu kita calon mahasiswa itu harus datang langsung ke kampus untuk mendaftarkan diri. Setelah kita mendaftar, kita ditujukan ke gedung direktorat. Di situ ada resepsionis dan di situ ada staf langsung. Di situ kita dikasih formulir pendaftaran. Formulir pendaftaran, Iya, betul. ya. Dan di situ kita disuruh isi form tersebut. Dan di form tersebut sudah tertera keterangan syarat-syaratnya. Syarat-syaratnya Seperti biodata, SKCK, ijazah terakhir, surat keterangan sehat, dan lain-lainnya. Setelah Kak Rian melakukan atau mengisi syarat-syarat yang sudah Kak Rian jelaskan tadi, selanjutnya apa lagi yang dilakukan Kak? Setelah kita syarat-syarat tadi terpenuhi, kita langsung mengumpulkan langsung ke bagian resepsionis yang kita mengambil form tersebut. Oh ya. Terus kita nanti diumumkan lewat sosial media bahwa jadwal tes TPA dan tes psikotes. Oh, berarti dulu setelah melakukan pendaftaran, melakukan pengisian biodata dan segala macam seperti yang sudah Kakak jelaskan tadi, setelah itu menunggu ya Kak, menunggu jadwal tes. Nah, untuk ke jadwal tesnya itu dilakukan dalam waktu yang bersamaan atau bagaimana Kak? Kalau untuk jadwal tes TPA dan psikotes itu kan pendaftaran ada 3 gelombang. Oh iya. Kebetulan kemarin saya sendiri itu mendaftar di gelombang 2, jadi otomatis menunggu gelombang ketiga tutup. Jadi setelah gelombang ketiga tutup, jaraknya sekitar 1 mingguan itu pelaksanaan tesnya. Untuk tes TPA dan tes apa tadi satu lagi? Psikotes. Psikotes itu dilakukan dalam waktu yang bersamaan ya Kak? Iya, dalam waktu bersama dalam 1 hari. Dalam 1 hari. Iya. Baik. Nah, setelah Kak Rian sudah melakukan tes, setelah itu untuk tentunya kan menunggu hasil pengumuman ya Kak? Iya, betul. Nah, itu membutuhkan waktu berapa lama? Untuk menunggu hasil pengumuman itu tidak cukup lama sih, sekitaran 2 minggu gitu. 2 minggu ya? Setelah itu 2 minggu itu diumumkan langsung lewat sosial media bahwa lulus atau enggaknya diterima di kampus. Seperti itu. Nah, setelah dinyatakan lulus, kebetulan kan Kak Rian dinyatakan lulus nih dan diterima menjadi mahasiswa di Politeknik Sekayu. Setelah itu mungkin ada kegiatan yang dilakukan, itu apa saja Kak? Setelah pengumuman bahwa kita dinyatakan lulus, itu kita disuruh atau langsung registrasi. Registrasi ulang ya Kak? Registrasi ulang bahwa kita itu dinyatakan lulus. Ketika kita registrasi, di situ kita langsung diinformasikan bahwa ada pelaksanaan Diksar. Oh, Diksar. Apa itu Diksar Kak? Diksar itu program pengenalan kehidupan kampus. Kalau Politeknik Sekayu itu Diksarlin namanya. Oh, Diksarlin. Apa itu Kak kepanjangannya? Kalau Diksarlin itu pendidikan dasar kedisiplinan. Oh, itu dilaksanakan ketika Kak Rian dinyatakan lulus. Setelah itu ada kegiatan itu. Iya, Diksarlin. Itu kegiatan sebelum memasuki kuliah perdana. Itu dilakukan berapa lama Kak? Kalau untuk Diksarlin sendiri itu dilakukan kurang lebih 1 minggu full. Oh, 1 minggu, berarti selama 1 minggu Kak Rian mengikuti latihan disiplin itu ya Kak? Itu lokasinya di Politeknik atau di mana? Kalau Diksarlin itu di Kodim Muba. Oh, di Kodim, baik. Nah, setelah Kak Rian melakukan kegiatan Diksar, setelah itu apa lagi Kak kegiatan yang disediakan dari Politeknik Sekayu? Setelah dilakukan Diksar selama 1 minggu,
Di situ kita diliburkan terlebih dahulu atau diistirahatkan. Ya, selama 1 minggu kurang lebih. Setelah diistirahatkan, itu diumumkan bahwa Senin masuk kuliah perdana bagi mahasiswa-mahasiswi baru. Oh, seperti berarti ketika selesai nih melakukan diksar, capek ya Kak, Ya, 1 minggu full kita melakukan diksar, setelah itu diistirahatkan selama 1 minggu, barulah melakukan kuliah perdana. Ya, oh, nah pas kuliah perdananya itu langsung melakukan proses belajar mengajar atau masih dalam pengenalan kampus Kak? Setelah kuliah perdana itu belum melaksanakan pembelajaran. Di situ kita masih perkenalan dosen, staff-staff dari kampus, perkenalan satu sama lain antar teman gitu. Nah, baik, itulah teman-teman pengalaman dari Kak Rian ketika dimulai dari melakukan pendaftaran sampai dinyatakan lulus dan sampai pada akhirnya berkuliah di Politeknik Sekayu. Selanjutnya satu lagi, mengingat sekarang kita berada di kondisi pandemi virus COVID-19, tentunya kegiatan yang dilakukan itu tidak bisa kita lakukan langsung di Politeknik Sekayu. Nah, melainkan pendaftaran itu dilakukan secara online. Nah, di sini Sylvia sudah bersama Kak Nabila juga, yang mana dulu pengalaman Kak Nabila mendaftar menjadi mahasiswa Politeknik Sekayu secara online ya Kak. Iya. Mungkin yang pertama Kakak bisa jelasin dulu nih ke teman-teman yang ada di rumah, bagaimana proses Kak Nabila dulu ketika mendaftarkan menjadi mahasiswa dari Politeknik Sekayu. Baik, terima kasih Kak Sylvie. Untuk pendaftaran secara online, saya pertama-tama melakukan pembayaran dengan bank yang sudah ditentukan. Lalu masuk ke laman polsky.ac.id. Lalu melampirkan biodata, mengisi biodata seperti nama, nomor induk, NISN, dan sebagainya. Lalu melampirkan data seperti surat keterangan lulus, surat keterangan sehat, dan surat keterangan buta warna untuk program studi tertentu. Baik, ketika Kak Nabila sudah melakukan pengisian itu, setelahnya langkah apa lagi yang dilakukan Kak? Setelah melakukan dan mengisi data, saya cross check ulang apakah data yang diberikan sudah benar. Lalu melakukan verifikasi data. Nah, setelah Kak Nabila melakukan verifikasi data itu tentunya langsung menunggu ya Kak konfirmasi dari Politeknik Sekayu itu, menunggunya itu berapa lama? Sama seperti yang offline kemarin 2 minggu Kak. Oh, 2 minggu ya, dari waktu pendaftaran yang sudah Kak Nabila lakukan, seperti itu. Nah, setelah Kak Nabila sudah mendapatkan nih informasi dari, itu didapatkan dari internet ya? Iya. Nah, mendapatkan informasi bahwa Kak Nabila lulus. Setelah itu, apa yang dilakukan? Setelah dinyatakan lulus, saya melihat di akun resmi Instagram Politeknik Sekayu untuk ikut langsung ke Politeknik Sekayu dengan membawa data-data yang diberikan seperti SKCK, surat keterangan pendaftaran, dan lain sebagainya seperti map, foto. Itu namanya registrasi ulang ya Kak? Ya. Nah, setelah melakukan registrasi ulang, apakah ada juga nih kegiatan seperti yang Kak Rian, tahun Kak Rian ada apa tadi Kak? Diksarling. Apakah di pendaftaran secara online itu dilakukan juga Diksarling atau bagaimana? Untuk secara online-nya diganti menjadi PKKMB. Apa itu PKKMB Kak? Pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru. Namun dilakukan secara offline juga. Secara offline? Ya. Oh, seperti itu. Itu dilakukan berapa hari? 3 hari. Baik, itu dilakukan di lingkungan kampus dan kegiatannya itu apa saja Kak? Hari pertama pengenalan tentang kehidupan kampus seperti gedung-gedung dan lain sebagainya. Untuk hari kedua pengenalan dengan dosen. Dan hari ketiga pengenalan tentang dosen dan program studi. Oh, seperti itu. Baik, berarti PKKMB ya Kak, itu dilakukan selama 3 hari. Nah, setelah melakukan kegiatan PKKMB itu, apakah langsung melakukan proses belajar mengajar atau bagaimana? Belum, sekitar menunggu 1 minggu juga, baru melakukan proses belajar mengajar ya. Terima kasih ya Kak Nabila atas informasinya yang sudah diberikan, atas pengalamannya, dan Kak Rian juga terima kasih atas pengalamannya yang sudah diceritakan kepada teman-teman yang ada di rumah. Mungkin sekian saja teman-teman video kita pada kesempatan kali ini terkait pengalaman pendaftaran secara offline dan online yang dilakukan oleh mahasiswa dari Politeknik Sekayu. Nah, untuk teman-teman yang mau mendaftarkan diri menjadi salah satu keluarga besar dari Politeknik Sekayu, pada saat ini Politeknik Sekayu masih membuka pendaftaran untuk penerimaan mahasiswa baru. Nah, untuk teman-teman yang ada di rumah, jangan ragu lagi untuk mendaftarkan diri menjadi keluarga besar dari Politeknik Sekayu. Baik, sekian dulu video kita pada kesempatan kali ini. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dah.
Buat adik-adik yang mau bergabung menjadi anggota besar Politeknik Sekayu, segera daftarkan diri di Politeknik Sekayu. Nih, buat adik-adik atau teman-teman yang masih bingung untuk mencari perguruan tinggi, Politeknik solusinya. Ayo bergabung bersama kami di kampus Politeknik Sekayu.